Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setiap orang yang beriman meyakini bahwasanya setelah kehidupan dunia ini ada kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat yang isinya tidak ada amal. Yang ada hanyalah hisab. Kita semuanya akan mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat. Dan pada hari kiamat kelak juga, segala perselisihan, segala sengketa yang tidak selesai dunia akan diulang kembali dan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kezaliman akan dibalas. Setiap hak akan diberikan kepada pemiliknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 30 dan 31, innaka mayyitun wa innahum mayyitun thumma innakum yaumal qiyamati inda rabbikum takhtasimun. Sesungguhnya engkau akan mati dan mereka juga akan mati, dan sesungguhnya kalian pada hari kiamat kelak akan bersengketa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati billah rahimakumullah. Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan, beliau rahimahullah taala mengatakan, inna hadhihi al-ayah wa in kana siyaquha fil mu'minina wal kafirin wa dzikra al-khusumati bainahum fid daril akhirah fa innaha syamilatun likulli mutanazi'ina fid dunya fa innahu tu'adu 'alaihimul khusumatu fid daril akhirah. Sesungguhnya ayat ini, sekalipun konteksnya berkenaan dengan orang mukmin dan orang kafir, serta perselisihan mereka, perdebatan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak, namun ayat ini juga mencakup segala perselisihan, segala sengketa yang tidak selesai di dunia. Sengketa tersebut akan diulang kembali di hari kiamat. Az-Zubair bin Awam ketika turun surat ini kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaka mayyitun wa innahum mayyitun thumma innakum yaumal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun. Maka Az-Zubair berkata kepada Rasulullah SAW, "Ai Rasulullah, ayukarraru ma kana bainana fid dunya ma khawasid dhunub?" Ya Rasulullah,
Apakah sengketa yang terjadi di antara kita di dunia akan diulang kembali? Di samping itu, dosa dipertanggungjawabkan. Dosa dari yang kita perbuat akan dipertanggungjawabkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita garis bawahi apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Beliau menjawab, ya. La yuqarranna 'alaikum hatta yu'adda ila kulli dhi haqqin haqqahu. Iya. Sengketa yang tidak selesai di dunia akan diulang kembali pada hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai tegak keadilan, sampai hak diberikan kembali kepada pemiliknya. Apa kata Zubair? Wallahi innal amra la syadid. Demi Allah, sungguh perkara tersebut pada hari kiamat sangatlah berat. Ma'asyiral muslimin rahimakallah. Sengketa pasti akan membuat kita sakit hati. Sengketa akan membuat dada terasa sesak. Sengketa juga akan menimbulkan permusuhan. Sehingga jika sengketa tersebut belum tuntas di dunia, orang tersebut mati, maka kelak pada hari kiamat dibangkitkan dan sengketa tersebut akan diulang kembali. Oleh karenanya Imam Syafi'i rahimallahu taala mengatakan, bi'saz zadu ilal ma'ad al-udwanu 'alal ibad. Sejelek-jeleknya perbekalan menuju akhirat adalah permusuhan di antara manusia. Ikhwati billah rahimakumullah. Barang siapa yang banyak sengketa, maka dia akan memiliki banyak musuh, sehingga dia akan berpotensi mendapatkan banyak dosa pada hari kiamat kelak. Ikhwati fillah rahimakumullah. Bisa jadi Anda menang berperkara di dunia, Anda menang dalam sengketa di dunia, namun tidak ada seorang pun yang berani menuntut Anda. Tidak ada seorang pun yang berani meminta haknya dari Anda. Maka ingatlah, hak tersebut pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada pemiliknya. Sengketa pada hari kiamat akan ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Imam Bukhari membawakan sebuah hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwa ada dua orang yang bersengketa terkait dengan harta warisan. Mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama menyampaikan alasannya kepada Rasulullah SAW tentang haknya. Dan yang lainnya demikian, menyampaikan argumen kepada Rasulullah SAW bahwa dia lebih berhak terkait dengan harta warisan tersebut. Maka setelah masing-masing menyampaikan argumennya kepada Rasulullah SAW, maka ketika Rasulullah SAW akan memutuskan perkaranya, beliau menyampaikan muqaddimah kepada kedua orang, dua saudara yang sedang bersengketa tersebut. Muqaddimah Rasulullah SAW yang menakutkan bagi siapa yang mendengarnya, menakutkan bagi orang yang bersengketa.
Hingga akhirnya mereka berdua berubah pikiran. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW sebagai muqaddimah sebelum beliau memutuskan perkara? Rasulullah SAW bersabda, "Innama ana bashar. Innakum takhtasimuna ilayya. Wa la'alla ba'dakum ayakuna alhana bihujjatihi min ba'd. Fa'aqdi ala nahwi ma asma'. Faman qadaitu lahu min haqqi akhihi syai'an fala ta'khudhu fa innama aqta'u lahu qit'atan minan nar." Sesungguhnya aku adalah manusia, dan kalian datang kepadaku memperkarakan suatu masalah. Bisa jadi salah seorang di antara kalian lebih mahir dalam bersengketa, lebih mahir dalam berargumentasi, sehingga aku memutuskan sesuai dengan data yang aku dengar. Maka barang siapa yang perkaranya aku putuskan, aku berikan hak saudaranya kepada yang lainnya, padahal dia tidak berhak untuk mendapatkan hak tersebut di dalam syariat, maka jangan dia mengambilnya. Kenapa masyarakat muslimin rahimakumullah? Karena Rasulullah SAW mengatakan bahwa sesungguhnya aku sedang memberikan kepadanya potongan dari api neraka. Ikhwati fillah rahimakumullah, mendengar mukaddimah ini, dua orang saudara yang sedang bersengketa akhirnya berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, aku berikan hak warisan tersebut kepada saudaraku." Yang satunya mengatakan, "Ya Rasulullah, aku berikan hak warisan tersebut kepada saudaraku." Mereka berdua yang di awalnya berebut untuk mendapatkan harta warisan, pada akhirnya berebut untuk meninggalkan harta warisan, diberikan kepada saudaranya. Ikhwati billah rahimakumullah. Nasihat dari hati masuk ke dalam hati. Nasihat yang agung yang akan mengingatkan kita semuanya adalah nasihat tentang akhirat. Bahwasanya kehidupan kita tidak selesai pada kehidupan dunia ini saja, tidak. Termasuk perkara yang kita perselisihkan, sengketa di dunia yang tidak selesai, akan diulang kembali pada hari kiamat, akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka masyarakat muslimin rahimakumullah, jadilah seorang hamba yang nihil kezaliman. Zalim, apakah itu terkait dengan harta, ataukah kezaliman yang terkait dengan kehormatan seseorang? Maka hendaklah kita selesaikan perkara tersebut. Hendaklah kita berikan hak kepada pemiliknya. Hendaklah kita halalkan kezaliman tersebut sebelum datang hari di mana tidak lagi bermanfaat dinar dan dirham dan segala bentuk mata uang sebagai alat tukar. Yang menjadi alat tukar pada hari kiamat kelak adalah dosa dan pahala. Maka masyarakat muslimin rahimakumullah, bisa jadi ada seseorang mengambil harta orang lain tanpa hak, mengambil harta negara tanpa hak, sampai mati tidak pernah tersentuh oleh hukum, sampai mati dia tidak pernah diadili. Tapi ketahuilah bahwa sengketa tersebut akan diulang kembali pada hari kiamat. Kezaliman akan dibalas dan hak akan diberikan kepada pemiliknya. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga hal ini senantiasa mengingatkan kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita hidayah untuk sadar akan akhirat dalam setiap muamalah kita, sehingga kita lebih berhati-hati dan lebih memiliki sikap wara' dalam mengupayakan harta yang halal. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim
إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا ووفقهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.